Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Mukarramah pimpinan cabang Muhammadiyah Yayan Sari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa bersilaturahim, bisa hadir di masjid ini untuk mengikuti kajian Ahad pagi yang biasa dilaksanakan oleh PCM Yayan Sari. Salawat berserta salam hendaknya senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fiqhus Sunnah karangan Syekh Said Sabiq, masih bab tentang sholat berjamaah. Kok habis ya, pembahasannya tentang sholat berjamaah. Pembahasan terakhir itu tentang kriteria yang berhak untuk menjadi imam atau kriteria yang pantas untuk menjadi imam, di mana disebutkan bahwasanya yang paling berhak untuk menjadi imam itu adalah al-aqra li kitabillah. Aqra li kitabillah itu diartikan yang paling bagus bacaannya, walaupun ada juga yang mengartikan dengan yang paling hafal Al-Quran. Kalau saya Sabi mengatakan al-aqra li kitabillah ini adalah yang paling bagus bacaannya, yang paling bagus bacaannya. Kalau kemudian sama di dalam hal bacaannya, maka fa'a'lam min sunnah. Berikutnya adalah kriteria berikutnya adalah yang paling tahu tentang sunnah. Mungkin dia menguasai banyak hadis Nabi Muhammad SAW, tidak hanya redaksinya, matalnya, akan tapi juga sanadnya, mengetahui tingkat kesahihan dari hadis tersebut, atau minimal banyak hafal hadisnya. Ya, banyak hafal hadis, terutama hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum, ya, khususnya hukum sholat, ya, sholat dan sholat berjamaah. Fa'in istahu, jika masih juga sama, fal aqdam hijratan, yang paling dahulu, yang paling duluan hijrah. Hijrah itu maksudnya sudah meninggalkan hal-hal yang tidak baik, ya, sudah meninggalkan maksiat. Nah, fal aqdam hijratan. Fa in istahu, jika masih sama, fa in istahu, jika masih sama juga, fal akbar sinna, yang paling tua usianya. Jadi yang paling tua usia itu ternyata berada pada urutan terakhir, kriteria terakhir. Jadi jangan karena dia punya saham dalam pembangunan masjid, ya, walaupun bacaannya jelek, ya, tapi pertahankan. Bapak jadi imam, dia dimana dia yang ini banyak kontribusi ke masjid. Bapak itu jadi muazzin, suaranya itu kayak bikin orang bukan tertarik sholat. Ya, dari mana Pak? Dia yang baru masuk
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahasa berikutnya adalah mantasihu imamatuhu. Siapa yang sah menjadi imam, atau siapa yang boleh menjadi imam. Kalau tadi kriteria imam, yang ini adalah siapa yang boleh menjadi imam. Nah, di sini Syekh Syafi'i mengatakan tasihhu imamatus shabi al-mumayyiz wal a'ma wal qarim bil qarim wal qarim bil qarim wal muqtarid bil muqtadir wal muqtadir bil muqtadir wal mutawaddid bil tayammumi wal bil mutayammumi ya wal mutayammumi bil mutawaddid wal musafir bil muqim wal muqim bil musafir wal maqdul bil fadil. Di sini dikatakan bahwasanya sah menjadi imam anak kecil yang mumayyiz, ya, anak kecil yang mumayyiz walaupun belum balik. Kemudian orang yang buta, kemudian orang yang mampu sholat berdiri untuk yang sholat duduk, atau orang yang sholatnya duduk untuk yang sholat berdiri, orang yang mengerjakan sholat wajib ya bil muntafil dengan yang mengerjakan sholat sunnah, dan orang yang mengerjakan sholat sunnah dengan yang mengerjakan sholat wajib ya. Jadi imamnya sholat zuhur ya, sedangkan makmumnya sholat ba'diyah zuhur misalnya, itu bisa. Atau imamnya mengerjakan sholat ba'diyah zuhur sedangkan makmumnya mengerjakan sholat zuhur. Nah, itu sah atau diperbolehkan. Wal musafir bil muqim, orang yang musafir ya dengan jamaahnya orang yang mukim, wal mukim bil musafir, dan orang yang mukim sedangkan jamaahnya adalah orang yang musafir, itu juga diperbolehkan. Wal mafdul bil fadil, orang yang istilahnya bagus dengan imamnya orang yang lebih baik seperti itu hukum sholatnya itu tetap sah ya, hukum sholatnya tetap sah. Nah, apa dasarnya dari pernyataan di atas tadi? Di antaranya di sini saya satu-satu menyebutkan faqad shalla Amr bin Salma di qaumihi. Nah, ini dia terkait dengan anak kecil. Dasar anak kecil yang mumayyiz bisa menjadi imam itu adalah bahwasanya seorang sahabat Amr bin Salma itu salat dengan kaumnya atau masyarakatnya, menjadi imam di masyarakatnya, walau minal umri sittun aw sab'u sinin, sedangkan usianya pada waktu itu adalah 6 atau 7 tahun. Nah, kalau baliknya biasanya berapa? 9 atau 10 ya. Nah, ini dia masih mumayyiz, usianya 6 atau 7 tahun seperti itu. Wastaslafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u min maktum 'ala al-Madinah marratain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta ganti untuk menjadi imam siapa? Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu seorang yang buta ya, di mana beliau pernah dikomentari dalam ayat Abasa wa tawalla. Nah, di sini Ibnu Ummi Maktum itu pernah menjadi imam 2 kali. Yusalli bihim, di mana dia salat dengan para sahabat, wa huwa a'ma, dan dia dalam kondisi
Abu Bakar saat beliau dalam kondisi sakit, ya, Allah inna fihi qa'idan, dan beliau waktu itu sholat dalam kondisi duduk. Nah, ini dasar bolehnya imamnya berdiri sedangkan makmumnya duduk. Wassalatu baitihi, dan Nabi Muhammad SAW pernah sholat di rumahnya bahwa marid sedangkan beliau dalam keadaan sakit. Wassallallahu qaumun qiyam, sedangkan di belakangnya, ya, sholat para sahabat dalam kondisi berdiri. Berarti duduk itu karena ada uzur, ya, karena ada uzur, karena ada hal-hal yang memang tidak yang menyebabkan kita tidak bisa untuk sholat berdiri. Dalam kondisi ini misalnya ketika sakit, ya, ketika sakit maka bisa saja imam itu sholatnya duduk dan makmumnya sholat berdiri. Kalau makmum sholat duduk biasa banyak kita temukan. Nah, ini juga dasarnya ada, ya, dasarnya ada, di mana Nabi pernah sholat duduk makmum dengan Abu Bakar, ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Wa sallallahu qiyaman fa asyara ilaihim, akan tapi kemudian Nabi mengisyaratkan kepada mereka an ajlisu, untuk duduk. Falamma insarafa, tapi tidak tahu apa kemudian setelah itu para sahabat itu kemudian sebagian sholatnya kemudian duduk, ya, atau setelah selesai, ya, untuk duduk. Jadi kalau imamnya duduk, makmumnya juga sholatnya duduk. Karena di sini karena dasarnya apa? Dasarnya dikatakan oleh berdasarkan sabda Nabi, inna maju ilal imam liyuqamma bi, bahwasanya dijadikan imam itu untuk diimami, untuk diikuti, ya. Fa iza raka'a farka'u, maka jika imam rukuk maka rukuklah. Wa iza raka'a farfa'u, jika imam berdiri maka berdirilah. Wa iza sholat jalisan, dan jika imam itu sholatnya duduk, fasallu julusan wa wa'amu. Nah, ini kata Nabi, maka sholatlah dengan duduk di belakangnya, ya. Sholatlah dengan duduk di belakang dekat imam. Mungkin ada suatu ketika, ya, suatu kondisi makmumnya merasa, wah, ini yang paling pas untuk jadi imam bapak ini, akan tapi dia kondisinya tidak mampu sholat berdiri, ya. Nah, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau imamnya sholatnya duduk, ya makmumnya juga ikut duduk, ya. Walaupun mungkin ini jarang, sangat jarang kejadian seperti ini. Walaupun Nabi telah memberikan panduan, pedoman, ya, bagaimana kita dalam kondisi imam dalam kondisi duduk sholatnya, maka makmumnya juga ikutan duduk. Walaupun sebenarnya makmumnya mampu untuk sholat berdiri. Dasarnya apa? Dasarnya karena hadis Nabi, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau imam rukuk maka rukuklah, jika imam berdiri maka berdirilah, jika imam sholat duduk fajlisu, maka fasallu julusan, sholatlah dengan duduk di belakangnya. Kemudian boleh juga, ya, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, ya. Karena wakana Mu'adz, adalah Mu'adz bin Jabal, yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kahfirah,
diriwayatkan dari Mahjad bin Adra qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa masjid, sedangkan beliau di masjid. Fahadara shalah, kemudian datang waktu sholat. Jadi mungkin datangnya ketika belum masuk waktu sholat, ya, kemudian masuk waktu sholat, fasolah, kemudian beliau sholat. Rasulullah sholat bersama sahabat, walau musolli, dan aku tidak sholat, bilang Mahjad bin Adra ini. Hingga Rasulullah bertanya, ala sholaita, ya, apakah kamu tidak sholat, atau apakah kamu sudah sholat? Bisa ya. Sebab apakah tidak sholaita, engkau telah sholat, itu bisa diartikan apakah kamu sudah sholat, apakah kamu tidak sholat, ya. Qultu ya Rasulullah, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini qad sholaitu fi rahli, bahwasanya aku sudah sholat fi rahli. Rahli itu artinya di rumah, ya, di rumah. Summa ataituka, kemudian setelah saya sholat di rumah, saya menemuimu, ya. Akan tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, iza jita, jika engkau datang, ya, dalam kondisi sholat dikerjakan, fasholli ma'ahu, maka sholatlah bersama mereka. Waj'alha nafilatan, dan jadikanlah sholat yang kamu kerjakan itu adalah sholat nafilah, ya, sholat nafilah, sholat sunnah yang kita kerjakan itu adalah merupakan sholat sunnah. Nah, itu dasar boleh berimam imam wajib dengan makmum yang sunnah, atau imam yang sunnah dengan makmum yang wajib, ya. Ada juga boleh berimam imam yang berwudu dengan makmum yang bertayamum, ataupun imam yang bertayamum dengan makmum yang berwudu. Itu tidak ada masalah, ya. Akan tapi biasanya kalau yang bertayamum itu, ya, dia tayamumnya untuk satu kali sholat, ya. Nanti kalau misalnya sholat lagi, tayamum lagi, ya. Walaupun ada juga yang mengatakan, ya, selama batal bisa juga untuk beberapa kali sholat. Kemudian baiza sholat musafir khalfal muqim, jika seorang musafir sholat di belakang orang yang menetap atau menduduk setempat atas sholat arba'an, maka hendaknya dia mengikuti, ya, mengerjakan sholat secara lengkap, ya, mengerjakan sholat secara lengkap. Jadi kalau kemudian kita datang walaupun dalam kondisi musafir, kemudian ikut sholatnya penduduk setempat, maka kita mengikuti, ya, sholatnya penduduk setempat, seperti itu. Kalau di sini dikatakan oleh Syekh Sabiq, walau adraka ma'ahu aqall min raq'atin, walaupun, ya, dia ketika sholat dengan penduduk setempat itu hanya dapat 1 rakaat, maka hendaknya dia menggenapkan. Sebenarnya kalau dapat 1 rakaat, kalau dia musafir boleh dikosor tambahnya 1, kemudian bisa salam, ya. Akan tapi kalau menurut Syekh Sabiq, walaupun hanya 1, kalau
bukunya Ustaz Syakir Jamaluddin ini, Salat Sesuai Tuntunan Nabi ini, beliau mengatakan ya memang seperti yang sama yang disampaikan oleh Syekh Said Sabiq. Hendaknya musafir itu mengikuti sholat orang yang mukim, jadi lengkap, tidak dikosor. Akan tapi kalau menurut beliau, kalau misalnya masbuknya itu, ya misalnya masbuknya itu ketika masbuk itu dapat 2 rakaat, ya tidak perlu kemudian disempurnakan, cukup saja kita sholat 2 rakaat, ya. Karena musafir bisa dikosor. Tapi kebanyakan mengatakan kalau ikut yang mungkin ya sempurna. Nanti ketika kita misalnya mau jamak, ya di jamak kosor, berarti sholat yang kedua tidak bersama dengan musafir, ya kita tidak harus jamak, cukup dikosor. Ya yang kedua misalnya zuhur asar, zuhurnya bareng dengan jamaah, berarti 4 rakaat, kemudian memisahkan karena jamaah kan nggak mungkin sholat asar. Kita sholat asarnya 2 rakaat, seperti itu. Walaupun ada juga yang mengatakan ketentuan kriteria itu kan jamak kosor, ya kan? Dalam sholat itu kan jamak kosor, ya, jamak takhir, jamak takdim, itu ketika sholat musafir. Tapi kalau udah jamak, berarti rakaatnya tetap sempurna karena dia hanya menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu. Kalau kosor berarti mengerjakan sebagian saja. Ada juga jamak dikosor, sudah dijamak kemudian dikosor. Nah, hingga ada yang berpendapat kalau yang lengkap ya, kalau mau dijamak sholat berikutnya adalah lengkap juga. Jadi ada Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah man la tasihhu imamatuhu, siapa yang tidak sah dijadikan imam. Nah, siapa yang tidak sah dijadikan imam? La tasihhu imamatul mahzurin bi sahih wa la lil mahzur muqtari bi ghairi uzri, ya, bi ghairi uzrihi. Tidak sah dijadikan imam yang ada uzur. Nah, mahzur itu artinya imam yang ada uzur dengan makmum yang sehat. Imam dengan makmum yang sehat. Di sini dijelaskan yang dimaksud dengan uzur itu apa? Yang dimaksud dengan uzur itu adalah intilaqul batni. Intilaqul batni bisa diartikan sakit perut, salsul baul, atau imam yang beser, infilatur rih, atau imam yang infilat itu rih itu angin, apa artinya? Kentutan. Imam yang kentutan. Jadi imam yang beser, imam yang kentutan, dan dalam kondisi sakit perut. Walaupun mungkin ketika sholat dia tidak akan tapi di situ dikatakan tidak sahnya. Indah jumhurul ulama, itu menurut mayoritas ulama. Akan tapi menurut mazhab
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal berikutnya terkait dengan sholat jamaah adalah istihbabul imamatil mar'ah nisa. Bolehnya perempuan menjadi imam, akan tetapi lin nisa, bagi perempuan, ya, bagi perempuan, bukan bagi laki-laki. Atau malah menjadi, pernah ada ya kejadian tokoh liberalis Aminah Wadud kalau tidak salah ya, di Amerika. Dia menyelenggarakan sholat Jumat berjamaah, itu. Akan tapi dihadiri oleh laki-laki dan perempuan. Softnya pun campur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan perempuannya itu boleh tidak berjilbab, namanya juga liberal, ya, yang kemudian banyak dikecam, oleh para ulama karena menyelisihi, ya, mendasarkan dengan satu hadis tentang seorang sahabat Nabi yang perempuan yang ditunjuk Nabi untuk menjadi imam. Ya. Di situ dikatakan bahwasanya sebenarnya hadis itu, hadis dari segi sanadnya itu hadisnya adalah lemah. Kalau dari segi matan redaksinya jelas hadis tersebut syadz. Syadz itu artinya nyeleneh. Nyelenehnya karena berbeda dengan maknanya pendapat atau hadis-hadis yang sanadnya kuat, ya, yang banyak, yang menyatakan bahwasanya imam itu adalah laki-laki. Ya. Kalau perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Atau ada juga yang mengatakan hasan, akan tapi itu ada tambahan mengimami untuk perempuan, ya, bukan untuk laki-laki. Hingga di sini dikatakan boleh bagi perempuan menjadi imam, akan tetapi lin nisa, untuk perempuan. Ummu Salamah, maksud saya Ummu Salamah, ya. Dasarnya adalah bolehnya perempuan menjadi imam bagi perempuan. Apakah kata Aisyah adalah Aisyah radhiyallahu anha tahun bisa menjadi imam bagi sahabat perempuan yang lain. Wa taqifu ma'ahunna fis shaff, dan ia berdiri bersama mereka dalam satu shaf. Nah, ini juga yang kemudian ketentuannya, kalau perempuan jadi imam itu antara imam dan makmum itu sejajar. Ya, antara imam dan makmum itu sejajar. Imamnya berada di tengah. Taqifu ma'ahunna fis shaff, berdiri bersama mereka di dalam shaf. Ya. Wa kanat Ummu Salamah atau Salamah taf'alu, dan Ummu Salamah juga melakukan hal tersebut. Wa ja'ala Rasul itu Ummi Barakah, ya, ini maksudnya Ummi Barakah binti Naufal yang dijadikan dasar oleh para aktivis liberal yang menyatakan boleh perempuan menjadi imam, ya, bagi laki-laki. Ya. Akan tapi di sini dikatakan oleh Said Sabiq, memang Rasulullah SAW menjadikan atau membolehkan Ummu Barakah bin Naufal muazzinan, yu'azzinulah, menjadi muazzin, yu'azzinulah, yang menjadi muazzin untuk perempuan. Wa amaraha aqamna ahlu dariha fil faraid, dan memerintahkannya untuk menjadi imam keluarganya dalam sholat yang wajib. Jadi menjadi imam
imamnya itu untuk perempuan, ya, untuk perempuan, bukan untuk laki-laki, apalagi menjadi imam dan khatib sholat Jumat seperti yang dilakukan oleh Aminah Wali. Hal yang berikutnya adalah imamatul rajul an-nisa al-faqat. Ya. Boleh enggak? Boleh tidak seorang laki-laki menjadi imam bagi perempuan saja, bagi seorang perempuan, ya? Ya. Oh, bukan, bagi perempuan, bukan satu perempuan, ya. Akan tapi banyak perempuan. An Ubay bin Ka'ab jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah. Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, amiltu al-lailata amalan. Aku telah melakukan satu perbuatan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma huwa? Apa itu? Ya. Qala, dia mengatakan, niswatun ma'i fid dar. Niswatun ma'i fiddar, perempuan bersamaku di rumah. Kulna, ya, mereka mengatakan innaka taqra wa la naqra fasholli bina. Ya, jadi mungkin ya seperti ibu-ibu, ya, majelis taklim gitu. Kemudian penceramahnya diminta jadi imam. Nah, di situ ibu-ibu mengatakan innaka taqra wa la naqra, kamu yang membaca dan kami tidak membaca. Fasholli bina, salat bersama kami. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian Ubay mengatakan fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam. Ya. Qala fa ra'ayna sukutuhu ridho. Maka kami melihat diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ridho. Ridho berarti diperbolehkan, ya, tidak dipermasalahkan. Seorang laki-laki berimam dengan seorang dengan banyak, ya, dengan banyak perempuan, yang dipermasalahkan itu adalah seorang laki-laki berimam dengan seorang perempuan, ya. Nah, itu karena jika makmum hanya seorang wanita, maka tidak boleh berjamaah berduaan dengan diimami laki-laki yang bukan mahramnya atau suaminya. Kalau di sini dikatakan karena selain tidak ada hadis makbul atau hadis yang diterima yang menceritakan Nabi pernah mengimami seorang perempuan yang bukan istri atau mahramnya, juga karena hal tersebut bisa masuk kategori berkhalwat. Khalwat itu artinya menyendiri, ya, menyendiri, itu berkat menyendiri, berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Akan tapi kalau dengan suaminya, ya, tidak masalah. Dan posisi perempuan ketika berjamaah dengan laki-laki, dengan suaminya berdua, itu bisa seperti yang dilakukan oleh Nabi, menggeser ke sebelah kanan, berarti di sebelah kanan suaminya, atau bisa juga sebagaimana posisi perempuan dalam berjamaah, di mana? Di belakang imam. Nah, bisa di sebelah kanan, bisa juga di belakang imam. Jadi, bapak-bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal berikutnya, ya, ini terakhir ya, harus saya kasih tanda, sebab setiap ditanya sampai mana, saya udah lupa.
Tapi sekarang jadi bisa, yaitu dengan lihat YouTube ya. Karena ada rekamannya, jadi bisa tahu. Nanti kalau takmir tanya, saya bilang aja lihat aja YouTube ya. Sampai mana? Sebab itu yang sering saya juga udah lupa. Sebab saya ngisi itu kan 2 bulan sekali. Berikutnya adalah jiwatul mufaraqatil imam li uzrin, boleh berpisah, memisahkan diri dengan imam jika ada uzur. Nah, ini catatannya jika ada uzur. Jadi itu berkata pada sholat al-imam, boleh bagi orang yang memulai sholatnya bersama imam, ayakhruja minha, kemudian keluar biniyatil mufarraqah, dengan niat memisahkan diri, wa yutimmuha wahdah, kemudian dia menyempurnakan sendiri. Nah, kira-kira ada yang pernah seperti ini? Ya. Tarawih. Oh ya, tarawih ya. Cari kalau sholat Muhammadiyah itu cuma 11 rakaat. Kalau di NU 23. Ya. Jadi ambil yang 11 tapi di jamaah yang 23. Jadi lebih cepat sekali. Ya, 23 aja sudah cepat. Tapi kita ambil yang 11-nya. Wah, bisa lebih cepat lagi. Apalagi kalau sholat yang 23 itu biasanya nggak ada berdoanya, lebih cepat lagi. Ya. Tapi harus ada uzur, ya. Jika apa uzurnya? Nah, di sini katakan diperbolehkan bagi makmum yang memulai bersama imam kemudian dia memisahkan diri dengan imam, iza atau imam as-sholat, jika imam itu memanjangkan sholatnya, bacaannya panjang, ya lama, wajib itu bisa disuruh dan menyebabkan atau pada saat itu putus marah karena panjang dia jadi sakit. Nah, tiba-tiba karena terlalu panjang encok rematiknya kambuh. Putus marah atau takut hilang hartanya, ya, atau ya sama hilang, atau takut hilang temannya, atau terlalu kalau batin malam ini ngantuk yang sangat, ya, sudah sangat ngantuk, takut terpisah dengan teman. Biasanya kalau misalnya saat haji atau umroh itu mungkin wah ini memang lama sekali, nanti saya ditinggal, saya bisa kesasar, apa kayak gitu ya. Nah, di sini diperbolehkan untuk memisahkan diri dengan imam. Dasarnya adalah riwayat Jabir, qala kana Mu'adz yusalli ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-Isya. Mu'adz salat bersama Rasul salat Isya. Summa yarji'u ila qaumihi fayaqumuhu. Kemudian dia kembali ke kampungnya untuk menjadi imam bagi kaumnya. Fa'akhara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Isya. Akan tapi ketika itu Nabi mengakhirkan, maksudnya bisa saja mengakhirkan itu memanjangkan bacaan ketika Isya. Ya, fasallallahu, sedangkan Mu'adz salat bersamanya. Tsumma raja'a ila qaumihi, kemudian dia kembali ke kaumnya. Faqara suratul Baqarah, kemudian dia membaca surat Al-Baqarah. Fata'akhkhara rajul, hingga kemudian ada seorang laki-laki, ya, mundur ke belakang, fa shalla wahdah, dan salat sendiri.
Faqila lahu, kemudian Mu'adz mengatakan kepada orang yang mundur itu, nafaqta ya fulan, nafaqta, nifaq, munafik, gitu ya. Apakah kamu melakukan perbuatan yang munafik ya fulan? Kemudian dia mengatakan, ma nafaqtu, aku tidak melakukan hal yang munafik. Walakin la atayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi lebih baik kita datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk konsultasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut yang memisahkan diri dengan Mu'adz ketika menjadi imam. Kemudian ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, Mu'adz menceritakan hal tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, malah afattani anta ya Mu'adz, afattani anta ya Mu'adz, sampai 2 kali. Afattani anta ya Mu'adz, apakah kamu menyebarkan fitnah? Justru malah Mu'adznya yang istilahnya dimarahi oleh Rasulullah SAW. Iqra surat kaza wa kaza, bacalah surat ini dan ini. Maksudnya apa? Maksudnya itu kalau jadi imam itu jangan panjang-panjang bacaannya, ya. Hingga Nabi mengatakan baca surat ini dan ini, kecuali kalau sholat sendiri silakan, ya, sekuatnya, semampunya baca surat yang panjang-panjang. Akan tapi jika kita jadi imam, maka hendaknya ya yang paling baik itu adalah jangan membaca panjang-panjang. Kalau di dalam hadis Nabi dikatakan karena di jamaah itu ada yang lemah, ada ibu-ibu yang khawatir anaknya menangis, ada yang sakit, ya seperti itu. Hingga oleh karenanya yang terbaik adalah kita tidak panjang-panjang dalam bacaan imam itu. Dan makmum biasanya senang yang pendek-pendek. Ya, imam yang full itu favorit. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Masih kita membahas mengenai sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah memang tidak banyak yang bisa dikaji, tetapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kemudian kita aplikasikan, kita praktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Para pendengar saya mohon maaf.